Mayat yang sudah disemayamkan di atas tebing bertahun-tahun dan di dalam kuburan batu tiba-tiba akan bangkit, kemudian berjalan mencari rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, mayat itu akan tidur kembali. Ini adalah cerita dari masyarakat Toraja yang sudah berkurun-kurun. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Eva. Untuk malam ini kita akan bahas tentang mayat berjalan di tanah Toraja. Jadi para juragan dan para bos semua yang ingin tahu sejarah dan asal-usul mayat berjalan di tanah Toraja, silakan tonton video ini sampai selesai. Untuk video kali ini saya akan cerita tradisi mayat berjalan yang terjadi di tanah Toraja. Tradisi mayat berjalan di tanah Toraja. Kita langsung ke asal-usulnya. Asal-usul upacara manini. Oke, kita ke asal-usulnya dulu. Pada zaman dahulu ada seorang lelaki bernama Pong Rumasek. Lelaki ini adalah seorang pemburu. Suatu hari dia berburu di tengah hutan di pegunungan Bala dan menemukan sesosok mayat manusia dalam keadaan yang mengenaskan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya, kemudian dipakaikan pakaian yang layak, setelah itu dikuburkan di tempat yang aman. Oke, jadi setelah itu Pong pun kembali berburu. Setelah melakukan itu, nasib Pong pun menjadi berubah. Hasil panennya, hasil pertaniannya pun melimpah ruah. Kemudian setiap kali dia berburu pun dia mendapatkan hewan buruan dengan sangat mudah. Ketika berburu, Pong sering bertemu dengan arwah yang sudah ditolongnya sebagai penunjuk jalan. Jadi arwah itu akan menunjukkan jalan di mana Pong akan menemukan hewan-hewan buruannya dengan mudah. Pong beranggapan bahwa orang yang sudah meninggal pun patut dihormati dan dirawat dengan baik. Kemudian kebiasaan ini Pong wariskan atau Pong amanahkan kepada masyarakat Barupu yang kemudiannya dikenal dengan tradisi manene. Kemudian ritual manene ini pun sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Barupu dari zaman ke zaman, dari zaman dulu hingga sekarang. Oke, jadi tradisi ini dinamakan tradisi manene atau penggantian baju mayat leluhur. Tradisi manene ini dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman Toraja Utara di Sulawesi bagian selatan. Oke, jadi tradisi ini sudah dilakukan dari zaman dulu hingga sekarang dan dilakukan setiap 3 tahun sekali setelah musim panen. Kenapa setiap musim panen? Biasanya di bulan Agustus dan dilakukan 3 tahun sekali. Mula-mula keluarga akan datang atau mendatangi ke pekuburan tempat leluhur mereka disemayamkan, yaitu di pekuburan Patane. Setelah itu, tetua akan membacakan doa dengan menggunakan bahasa Toraja kuno. Berdoa-doa, setelah doanya selesai, baru kemudian petinya dibuka dan mereka akan membersihkan mayat leluhur mereka dengan menggunakan kuas dan kain. Setelah mayatnya bersih, baru dipakaikan baju yang baru. Dalam prosesi ini, kaum lelaki akan membentuk lingkaran, kemudian mereka akan bernyanyi dan menari yang melambangkan kesedihan. Ini juga sebagai penyemangat untuk para keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Berkaitan erat dengan prinsip hidup para leluhur mereka, bahwa leluhur mereka itu berasal dari langit dan tanah. Jadi tidak seharusnya orang yang sudah mati itu dikuburkan di dalam tanah, karena ini akan mempengaruhi kesuburan tanah atau kesuburan bumi. Jadi mereka tidak menguburkan karena percaya bahwa leluhur mereka itu berasal dari langit dan bumi. Jadi tidak harus dikuburkan di dalam tanah.
Oke, juragan dan bos semua, itu saja untuk cerita Tanah Toraja malam ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar bos dan juragan tidak ketinggalan dengan cerita menarik yang lain. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.